Siapa namanya? Katnawi, Wargi, dan kawan-kawan. Karena beliau yang masuk ke rumah dulu mengaku bahwa dia belum pernah menceraikan istrinya, disusul oleh Katnawi itu yang katanya keamanan desa. Itu saat itu lagi sedang apa dan tiba-tiba bisa terjadi kasus pemukulan itu? Saat itu saya pulang dari Polres Pandeglang, bertemu dengan Wakapolres Pandeglang dan juga ketemu juga dengan Pak Kapolres Pandeglang, Pak Dino. Kita berbincang 1 jam. Setelah itu jam 6 sore kita membahas perkara yang kita tangani, perkara tanah dengan surat kuasa dari kantor hukum Pradi Serang, kantor Ibu Santi. Saya sebagai kuasa hukum Ibu Carinah yang memang dia istri saya gitu. Perkara itu sudah lama, 2,5 bulan, cuman tidak kunjung LP dibuatkan. Sehingga kami mengeluh di Polres dan juga di Polda, mengeluh bahwa kami diancam 3 kali. Ancaman tersebut 3 kali diancam. Pertama bulan puasa, digedor-gedor pintu, disuruh keluar, kami takut terus. Kami telepon penyidik Polsek Panimbang. Setelah itu kakak kandung kita telepon, katakan terhadap para warga bahwa kita sudah menikah. Setelah itu warga pulang, kita pun ikut keluar. Kita sedih sih, di rumah istri sendiri kita harus keluar malam itu. Nah setelah itu selang paginya setelah mereka mau ngerebek kita itu, istri kan menunjukkan tuh bahwa kita memang sudah menikah secara sirih lah intinya ya. Adalah oret-oretan diliatin sama Pak RT. Nah setelah itu kenapa 2 malam datang lagi Pak RT? Malam setelah kejadian itu 2 malam datang lagi RT dengan kawan-kawannya itu gedor-gedor pintu, buka pintu. Saya nggak di rumah, istri kan ketakutan Bang. Istri ketakutan, nelpon saya jangan dibuka. Nah, kata istri, kamu kok udah 2 kali kesini lagi, lama-lama saya laporin kamu. Saya bilang saya kan takut gitu. Karena kan assalamualaikum, buka pintu, gedor-gedor seperti mau merampok gitu kan. Itu 2 kali. Yang ketiga kali hari Idul Fitri pertama. Itu beberapa warga itu sekitar 4 atau 5 orang lebih gitu ya. Itu menggedor-gedor pintu, assalamualaikum, gedor-gedor pintu, alasannya buka pintu. Kata istri juga, ngapain kesini lagi udah 3 kali. Saya capek ngeliatnya juga katanya. Terus saya laporin kamu bisa-bisa gitu kan. Setelah itu anak daripada istri saya itu yang bujangan, yang pulang dari Tangerang, yang kuliah itu, dia langsung membuka pintu depan mengatakan ada apa Pak rame-rame. Dia bilang ini kan sudah malam, larut malam Pak, jam 10 malam. Terus ini lebaran pertama juga, Bapak tujuannya apa? Minta surat nikah katanya Bapak, kamu sama ibu kamu ini. Kalau ibu saya nggak mau ngasih ya nggak apa-apa dong Pak, saya bilang. Sekalipun dia tidak menikah di sini, tetapi dia nikah di kampung lain kan itu RT RW dan di sana ada yang mengetahui semuanya gitu kan. Nggak perlu misalkan kita menikah misalkan di Pandeglang, RT kita di sini dibawa ke Pandeglang, nggak mungkin kan, saya bilang gitu. Dan setelah itu kan dibilang sama anaknya, siapa yang nyuruh? Orang desa, perintah dari kantor desa, berarti dari lurah setempat kan. Loh ini kan masih lebaran, kata anak kita itu, kata si Andi, ini masih lebaran, kantor mana lebaran yang masih buka, memerintahkan orang-orang desa untuk mengintimidasi warga, meminta surat ini dan itu disuruh oleh desa. Kami saja yang kerja di pabrik, di kantor pun berhenti semua, cuti semua. Nah, akhirnya pulang itu mereka mau, ya udah kalau ada apa-apa tanggung nanti sendiri. Ya nggak apa-apa, yang nanggung kan ibu sama bapak saya kalau ada apa-apa. Itu satu. Nah 3 kali itu ancaman itu. Setelah itu kami datanglah ke Polda Banten mengeluh. Datang ke Polda Banten, ke sana sama sahabat di Polda, saya tidak bisa sebutkan namanya. Saya bilang, Bu, kami diancam, perkara ini tidak terbit LP terus, yang padahal sertifikat tanah ini mutlak atas nama istri dan dicek di BPN masih terdaftar. Nah, terbukti juga di sini kami membuat surat SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah, dan sudah dibayar juga. Setelah itu kami juga ke Bapenda untuk mengecek pajak tertunggak selama 12 tahun kami bayar. Kami minta stempelnya juga di sini ada. Stempelnya ada di sini. Nah, setelah itu kami pulang. Yang seharusnya LP itu bisa terbit terkait pemalsuan data tanah. Karena tanah istri saya itu dijual sebagian oleh kakak kandungnya terhadap orang lain yang padahal sama istri sudah dilarang. Jangan dijual, itu tanah saya. Itu tanah saya, ada sertifikat. Kalau dijual kamu saya laporin.
Nah, tetap aja dijual. Pembeli pun dibilangin, jangan dibeli, itu tanah saya. Pembeli bilang, saya nggak ada urusan, tetap saya beli. Setelah dibeli, sertifikat ini tahun 2019 terbit. Ini Prona 2019 atas nama Ibu Carinah, istri. 2022 itu tanah dijual, terbitlah AJB tanpa seizin dan sepengetahuan dari istri. Tanah yang diperjualbelikan itu kurang lebih 800 meter. Kalau nggak salah seharga kurang lebih 80 jutaan. Tahun berapa dijual? Tahun 2022. Nah, 2019 sertifikat terbit, 2022 dijual, terbit AJB. Nah, dia diminta tanda tangan AJB kan nggak mau, tidak merasa menjual. Oke, selesai. Setelah itu membangunlah rumah tersebut di tanah yang ada AJB tadi. Nah, dibangun rumah, begitu dia mondasi tanah, didatengin oleh istri. Jangan dibangun, itu tanah saya, nanti kamu saya proses. Si pembeli tanah itu dia bilang, silahkan, saya tunggu. Gitu, saya nggak takut. Akhirnya kan istri kan mungkin ngelamun gitu, nyari siapa yang bisa menolong gitu kan. Lama-lama dia mungkin ada teman, bertemulah dengan saya. Saya membuat surat kuasa di kantor hukum, melaporkan ke Polres Pandeglang terkait penyerobotan tanah. Namun karena awalnya kami sebagai mendampingi sebagai praktisi hukum, karena sudah 2,5 bulan itu tidak kunjung LP dibuatkan, akhirnya kami membuat surat kuasa di kantor hukum Pradi Serang. Gitu, di tempat Ibu Santi kami membuat surat kuasa, datang lagi ke Polres, Pak, ini surat kuasanya, tolong buatkan LP-nya, kami sudah tidak merasa nyaman, kami ini lama-lama nanti menjadi korban gitu kan. Nah, belum selesai perkara tanah di Polres Pandeglang, masih diperiksa semua dengan alasan tanah waris segala macam. Tanah tersebut disewakan kembali yang 3.000 meter. Luas tanah yang bersertifikat ini kan 8.000 meter, dijual 800 meter kurang lebih, timbul AJB. Yang 3.000 meternya itu disewakan kembali. Kwitansinya ada tapi nggak ada tulisan apapun, ada kwitansi, ada tanda tangan. Ditulislah ibu kandungnya beliau yang umurnya hampir 100 tahun, 97 tahun. Ditulis nama Kaswi, padahal ibu kandungnya tidak bisa membaca dan menulis. Itu satu. Nah, ini kwitansinya kita ambil dari orang yang menyewa sawah 3.000 meter seharga 3,5 juta, kwitansi ini 3,5 juta, dan sawah tersebut mutlak dikuasai oleh saudara Talam, orang ini. Ketika Ibu Carinah mau nanam padi, ditanamin duluan gitu. Padahal udah dibilangin 3 kali, ditegur, di video juga, jangan digarap, itu sawah saya, jangan disewa, itu sawah saya, tetapi tetap dilakukan. Akhirnya kami juga melaporkan pengaduan di Polsek Panimbang. Kami ingin dibuatkan LP karena dasarnya sertifikat dan SKPT ada semua. Tetapi Kanit tetap dia bilang labdu terus. Bahkan Kapolsek kami bilang, Pak Kapolsek tolong dong, saya bilang, buatkan LP. Ini tanah bersertifikat, ini perbuatan pidana, saya bilang, karena lahannya dikuasain orang lain. Saya gituin. Kalau kurang paham, kalau kurang ngerti, saya bukan ngajarin, silahkan koordinasi sama jaksa, saya bilang gitu. Pidana atau bukan? Kalau bukan pidana, SP3 kan. Seorang masyarakat itu punya hak untuk melaporkan perbuatan pidana, membuat LP tidak boleh dilarang selama dia memiliki dua alat bukti. Apabila bukti tersebut tidak cukup, di SP3 kan, maka konsekuensi hukum bukan sama penyidik kepolisian tetapi terhadap si pelapor yang melaporkan orang lain tetapi tidak terbukti, berarti itu kan dikatakan bahwa laporannya itu tidak benar dan itu fitnah atau apapun itu bisa dilaporkan balik. Itu satu. Tetapi ya, pengeroyokannya waktu itu gimana, Bang? Kejadiannya setelah pulang dari Polres Pandeglang, ketemu Pak Wakapolres Pandeglang, kami membahas perkara ini, kami mengeluh. Pagi-paginya itu orang-orang terduga ini datang ke Polsek Panimbang karena Bu Haji dipanggil ke sana. Ternyata Kanit itu menyuruh si pelaku penjual tanah itu datang ke rumah Ibu Carinah. Disuruh datang mediasi. Saya bilang, Pak Kanit nggak nyambung. Setelah sampai rumah Ibu Carinah yang bernama Carmana itu marah-marah, ada pidu marah-marah, bahkan nada ancaman itu ada, marah-marah. Akhirnya kan anaknya ketakutan, Ibu Carinah sholat. Saya lagi di Serang, dikirim, ada Carmana marah-marah. Akhirnya saya panik tuh. Nah, dari Polres Pandeglang, saya cepet-cepet pulang. Sampai rumah Bojen ini, rumah istri, jam 8 malam. Jam 8 malam, saya mandi, saya sholat isya, kita makan bareng. Setelah itu kita berbincang, ada mengetuk-ketuk pintu lagi. Orang saya bilang kok orang banyak gitu. Kita dalam keadaan pakaian rapi, gedor, buka pintu kan, kita takut juga. Saya bilang kita khawatir. Saya telepon pihak Polsek Panimbang sampai 1 jam belum ada yang ngangkat. Ada Kanit Intel yang ngangkat, teman kita, inisialnya D. Saya bilang, Kak Dena, Kak, saya tolong saya kesini
kayaknya warga mau ribut di sini deh. Saya bilang di rumah Ibu Carina, di rumah istri saya merasa takut dengan keluarga gitu kan. Nah, tapi dia bilang saya lepas piket. Lepas piket. Siapa yang piket? Saya tanya si A, si B, si C. Saya telepon, nyambunglah dengan penyidik. Terus saya telepon lagi, Kanit Intel tersebut dimatikan HP-nya. Nah, padahal kita urgent, seorang Kanit Intel seharusnya ketika masyarakat urgent ada laporan, dia harus datang dong ke sana gitu. Tetapi dia tidak, malah HP dimatikan. Ya udahlah saya bilang, akhirnya ketemu namanya Pak penyidik yang namanya huruf Pak M itu, saya bilang tolong Pak, saya bilang udah datang duluan. Pak S sama Pak I katanya udah datang ke sana bawa mobil patroli, tetapi sampai 1 jam nggak kunjung datang. Akhirnya pintu itu selama 1 jam tuh didobrak, dicongkel menggunakan kampak ya jendelanya itu. Masuklah mantan suaminya yang mengaku katanya belum pernah menceraikan. Saya bilang Bapak sudah cerai. Saya bilang udah akta cerai ada. Saya belum pernah menceraikan. Setelah itu disusul kembali masuk lewat jendela itu. Saya bilang jangan masuk Pak, ini pidana Pak masuk ke sini. Masuklah. Keamanan katanya, keamanan desa Bojen katanya. Dia mengatakan kami mengatasnamakan pemerintah desa Bojen, semuanya RT RW dan kadu semuanya ada di sini semua untuk ngadili kamu. Saya bilang Pak sabar dulu Pak, sabar dulu. Saya bilang ini salah paham Pak, ini sudah bercerai Pak, ada putusan pengadilan. Gak ada urusan katanya. Pengadilan mana? Ada Pak, sabar dulu Pak, tunggu dari pihak polsek. Saya bilang dari polsek ke sini dan saya menjelaskan. Belum selesai saya ngomong, saya langsung dipukul, diinjak-injak, leher saya dicekik oleh 2 orang, yang satu tenggorokan saya dicekik, yang satu lagi dari belakang meeting saya, kepala saya didorong, kepala saya itu dicekik lehernya, dipiting ini ditekuk ke samping kanan. Saya sampai hampir 1 menit saya udah nggak bisa bernapas. Nah, istri saya langsung lari, jangan dibunuh, suami saya jangan dibunuh katanya, jangan dicekik. Ditariklah, jatuh mereka berdua. Setelah itu saya ditendang dari belakang, jatuh, saya tertelungkup di situ, diinjak-injak, dicekik kembali, saya dicekik kembali. Dilepaskan sama istri lagi, saya dibanting keluar, diseret melalui jendela, diinjak-injak, dipukuli nggak ada ampun. Sabar Pak, ampun Pak, saya bilang sabar dulu Pak, ini salah paham, saya kuasa hukum dari kantor hukum Pradi, saya bilang saya orang Pradi Oto Hasibuan, nggak ada urusan katanya. Seret dia, ikat dia, dia bilang ikat. Itu kurang lebih sekitar ada 30 orang yang ada di situ. Itu saya udah nggak bisa melihat pukulan dari manapun, saya cuma bisa Allahu Akbar gitu. Jadi intinya ya. Nah, setelah itu ketika polisi datang, mobil patroli datang itu, kepala desa justru memvideo saya. Ini katanya orang yang bikin resah, katanya di desa Bojen yang melapor-laporkan saya. Kamu sekarang nggak bisa apa-apa di kampung saya katanya. Rasain kamu, saya viralkan kamu. Saya bilang saya kuasa hukum dari Pradioto. Saya bilang nggak ada urusan. Saya bilang kamu katanya nggak ada yang bisa ngalahin kamu, nggak ada yang berani sama kamu. Di sini kamu nggak bisa apa-apa di masyarakat saya. Saya bilang, kata kepala desa, saya bilang Pak, silakan kau video, tetapi saya nggak terima. Saya bilang, kau siksa aku di sini, aku nggak terima. Nah, setelah itu saya dimasukin ke mobil patroli. Tetap ada warga yang mau membuka pintu, saya kunci. Saya sudah nggak punya napas. Tolong cepat, amankan saya ke polsek atau ke Polres atau ke Polda. Namun inisial S itu justru jalan bersama lurah menemui istri saya. Katanya saya disebut mesum. Kalau saya disebut mesum, kenapa saya yang disiksa, istri saya nggak dibawa juga? Gitu. Justru dia salaman, si lurah itu sama anggota polsek salaman sambil senyum di depan istri saya, nggak marah nggak apa. Berarti kan ini kan saya yang diincar, saya yang mau dibunuh gitu kan. Terbukti karena tenggorokan saya dicekik dengan 2 orang dipiting sebelah kanan, tujuannya untuk mematahkan leher untuk membunuh. Itu kan sudah dilaporkan ke Polda. Ya. Laporannya sampai sudah sejauh mana? Untuk sekarang ketika kejadian itu langsung saya diamankan ke Polsek, langsung saya minta antar, dikawal sampai Polres Pandeglang, saya bablas ke arah Polda Banten, saya minta visum di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah itu jam 4 subuh ya di Rumah Sakit Bayangkara, setelah visum saya langsung ke Polda Banten, sekira jam 8 kami buat LP. Nah, LP sudah terbit, mungkin tinggal nunggu disposisi. Semuanya kami serahkan terhadap sahabat kita yang ada di Krimum Polda Banten gitu. Yang dilaporkan siapa aja Bang? Yang dilaporkan itu kemarin itu inisialnya, ntar, aduh di sana ya ntar. Katnawi dan kawan-kawan. Katnawi suaminya siapa namanya? Katnawi, Wargi dan kawan-kawan. Karena beliau yang masuk ke rumah dulu mengaku bahwa dia belum pernah menceraikan istrinya,
disusul oleh Kadnawi itu yang katanya keamanan desa. Jadi saya melaporkan Kadnawi dan saudara Wargi dan kawan-kawan gitu. Karena saya nggak kenal semua bang, bahkan lurah, kepala desa pun saya nggak kenal. Saya nggak tahu dia itu namanya Badrot, yang mana orangnya nggak tahu gitu.